Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas mengenai bab teori sampling. Oke, yang pertama, kenapa kita harus belajar teori sampling? Dalam ilmu statistika, kita semua sudah tahu bahwa kita selalu berhubungan dengan sekumpulan data yang akan kita olah. Nah, bagaimana cara mendapatkan data yang baik? Jika data yang kita olah awalnya sudah tidak benar atau cara pengumpulannya sudah tidak benar, apapun metode analisisnya, hasilnya akan salah. Makanya teori sampling ini sangat membantu dalam bagaimana cara pengumpulan data yang baik. Oke. Pengertian dasar. Apa itu sampling? Ya, sampling adalah cara pengambilan sampel dari sebuah populasi. Ya, misalnya seperti inilah. Misalnya kita punya populasi banyak, ini datanya besar sekali. Kita ambil sebagian dari populasi ini, jadilah sampel. Nah, ini adalah sampel. Jadi sampel hasil dari sampling merupakan bagian dari populasi. Populasi adalah keseluruhan, atau ini keseluruhan atau unsur yang akan kita teliti. Nah, ada istilah-istilah dalam sampling. Ada sensus, ada sampling, ada populasi, ada sampel. Ya. Sensus adalah penelitian dilakukan atas seluruh elemen dari populasi, disebut sensus. Ya. Nah, kalau sebagian dari populasi disebut sampling, menghasilkan sampel. Itu istilah yang sering didapat di teori sampling. Nah, sekarang selanjutnya, mengapa peneliti tidak melakukan sensus? Oke. Pertama, ya, populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Ya, kita bisa membayangkan kalau datanya banyak, atau ya ekstrimnya datanya penduduk Indonesia. Kalau kita ingin mendata keseluruhannya, kita bayangkan berapa juta warga negara Republik Indonesia. Kita dalam mendatanya akan memerlukan banyak waktu, SDM, belum ketelitiannya, validitasnya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang dengan sensus ada kebaikan, ada juga kejelekannya. Nah, dalam ilmu statistika, pengambilan sensus atau keseluruhan dari populasi itu sangat jarang. Yang seringnya adalah dengan sampling atau yang menghasilkan sampel. Nah, kenapa diambil sampel? Oke, nah di sini. Oke, sampel yang baik itu yang bagaimana? Pertama, sampel yang diambil harus mewakili karakteristik populasi. Jadi, kita dalam pengambilan sampel itu harus mewakili dari seluruh populasi yang kita ambil. Terus, cara pemilihan sampel dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Iya, yang tadi dikatakan. Teknik sampling menghasilkan sampel. Ada beberapa cara sampling yang baik. Oke, di sini pengertian populasi dan sampel ya. Karena dalam sampling selalu ada populasi, ada sampel. Jadi populasi ini kita gambarkan keseluruhan dari apa yang kita amati.
Nah, dari populasi ini kita ambil sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Jadi sebagian saja. Nah, cara pengambilan sampel ini yang baik yang bagaimana? Pada intinya adalah sampel ini harus mewakili dari populasi ini. Berapa banyaknya itu ada selanjutnya nanti ada teorinya. Dan caranya juga ada. Oke. Sekarang ada istilah-istilah elemen atau unsur, dan elemen adalah setiap satuan populasi. Jika populasinya adalah pabrik sepatu contohnya, dan jumlah pabrik sepatu 500, maka dalam populasi tersebut terdapat 500 elemen penelitian. Jadi unsur-unsurnya atau elemen-elemennya itu adalah keseluruhan dari data yang kita amati. Oke. Terus selain elemen atau unsur, populasi apa? Kumpulan lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya, atau dapat diartikan sebagai sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian, atau keseluruhan dari apa yang kita amati disebut populasi. Kerangka sampel. Jadi sebelum mengambil sampel kita harus tahu dulu kerangka sampelnya apa. Apa itu kerangka sampel? Daftar yang memuat seluruh elemen atau anggota populasi sebagai dasar untuk penarikan sampel random. Sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi. Kita semua tahu bahwa sampel itu ada yang random, ada yang non random. Dalam ilmu statistika sering digunakan yang random. Apa itu sampel random? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, sampel yang baik itu yang bagaimana? Secara umum sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Ya, itu yang penting, harus mewakili populasi tersebut. Atau harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Ya, jadi kita harus intinya mewakili dari populasi tersebut. Nah, yang bagaimana yang valid? Pertama, ada dua hal. Pertama, akurasi atau ketepatan. Yang kedua, presisi atau persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Ini adalah mengenai validitas, akurasi, dan presisi. Nah, sekarang mengenai ukuran sampel. Memang sering sekali menentukan ukuran sampel itu menjadi permasalahan researcher, ya. Tapi sebetulnya banyak referensi yang menyatakan ada yang tergantung dari besarnya populasi, ada juga dengan ada rumus-rumusnya. Oke. Jadi permasalahannya berapa besar sampel yang harus diteliti dari sebuah populasi. Ya. Jadi itu ada yang bergantung dari banyaknya populasi, sekian sampel yang harus diambil, atau ada juga yang pakai rumus. Nah, sini ada contohnya. Pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi. Walau jumlahnya sedikit, tetapi jika kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat. Itu untuk data yang kualitatif. Karena kalau yang berhubungan dengan besarnya sampel, selain tingkat kesalahan, ada lagi beberapa faktor yang perlu memperoleh pertimbangan, yaitu 1. Derajat keseragaman, rencana analisis, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Contoh, kalau memang biayanya tinggi atau memerlukan biaya yang tinggi, ya kita mencari datanya sedikit mungkin. Juga dengan waktu nah, hubungannya nanti dengan sumber dana, ya, dan tenaga yang tersedia. Jadi memang ini harus diperhatikan, biaya, waktu, dan tenaga tersedia.
Tapi pada intinya data yang kita dapatkan harus mewakili dari populasi. Nah, di sini ada beberapa referensi mengatakan ya. Tapi pada intinya ada daftar sampel yang harus diambil berapa, kalau populasinya berapa, dan lain sebagainya ya, atau pakai rumus, menggunakan rumus. Nah, sekarang teknik-teknik pengambilan sampel. Ada beberapa teknik pengambilan sampel. Jadi ada sampling probabilitas dan non probabilitas. Probabilitas itu kita berhubungan dengan atau memperhatikan kemungkinan terambilnya individu sampel tersebut ya. Tapi kalau yang non probabilitas, kita tidak melihat kemungkinan dari terambilnya sebagai sampel. Oke. Jadi yang probabilitas itu suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Biasanya dalam ilmu statistika yang digunakan adalah sampling probabilitas. Oke. Ada beberapa macam sampling juga, ada yang disebut sampling pengembalian dan sampling tanpa pengembalian. Kalau sampling dengan pengembalian artinya setelah kita mengambil sampel, maka sampel ini kita kembalikan lagi ke populasi, dan jadi kemungkinan bisa sampel yang sudah diambil bisa terambil kembali. Itulah dengan pengembalian. Dengan yang non maaf, kalau sampling tanpa pengembalian, setelah sampel diambil maka dia tidak akan pernah terambil kembali karena sudah masuk ke sampel. Biasanya yang tanpa pengembalian itu banyaknya sampel itu dengan rumus kombinasi. Yang dengan pengembalian tadi dengan permutasi. Tadi dikatakan sampling ya, tipe sampling menurut peluang pemilihannya, random sampling, non random sampling. Ini sama seperti yang tadi kita pelajari. Selanjutnya kita bahas mengenai ukuran statistika. Yang pertama adalah ukuran pemusatan, terdiri dari mean atau rata-rata, median, dan modus. Ya. Dua ukuran sentral tendensi adalah median dan mean. Diilustrasikan oleh contoh berikut. Misalkan kita punya 5 sampel data dari berat badan seorang wanita, didapatkan ukuran seperti ini. Ya, maka bisa diambil, cari rata-rata dan mediannya. Rumus dari median seperti ini, sigma xi per n atau jumlah data per banyak data. Untuk populasi disebut mu, untuk sampel disebut x bar. Perhatikan untuk populasi n-nya, populasinya n besar, ini sampel n kecil. Untuk median itu adalah data yang paling atau letaknya di tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Itu adalah median. Yang kedua adalah ukuran penyebaran. Ya, jadi ukuran penyebaran adalah sejauh mana data menyebar dari tengah-tengah. Biasanya ada beberapa ukuran disebut dengan varians atau variasi, standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk populasi varian dinotasikan dengan tau kuadrat. Untuk sampel disebut S kuadrat. Ya, ini varian. Untuk simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari varian. Jadi hanya diakarkan saja. Jadi untuk
standar deviasi adalah jadi tau, untuk sampelnya adalah untuk S standar deviasinya. Oke, selanjutnya setelah data dikumpulkan, bagaimana cara penyajian data sampel. Jadi sering kita lihat atau kita lakukan penyajian sampel tuh bisa dalam tabel, dalam tabel distribusi frekuensi, dalam grafik, dalam gambar dan sebagainya. Nah, maksudnya untuk apa itu? Maksudnya tidak lain hanya untuk mempermudah membaca data. Sekali lagi, hanya untuk mempermudah membaca data. Bayangkan kalau kita punya data yang banyak, masih acak-acakan, kita tampilkan seperti itu. Bagaimana membacanya? Ya. Oke, tapi kalau sudah dalam tabel, dalam gambar, dalam distribusi frekuensi, kita mudah membacanya. Nah, jadi cara penyajian data itu bisa dalam tabel distribusi frekuensi, dalam histogram, box plot, diagram dahan daun dan lain-lain seperti tabel-tabel. Ya, ini kita pelajari semua. Ini semua adalah untuk mempermudah membaca data. Oke, yang pertama tabel distribusi frekuensi. Ya, ini langkah-langkah pembuatannya. Ada beberapa langkah. Pertama, tentukan dulu berapa baris yang mau kita buat. Ya, terus tentukan kelas intervalnya, terus frekuensinya, dan selanjutnya bisa dilihat di langkah-langkah dari pembuatan tabel distribusi frekuensi. Ya, seperti ini. Banyak datanya, banyak baris dengan rumus 1 plus 33 log n. N itu banyak datanya. Ya. Selanjutnya cari range-nya, menentukan kelas interval dengan rumus, ini rumusnya, dan selanjutnya. Ya, bisa dilihat di contoh. Nah, ini contoh dari daftar distribusi frekuensi. Ada 5 kelas intervalnya, jumlah frekuensi. Yang ini disebut batas kelas bawah, yang ini batas kelas atas. Dan selanjutnya dalam daftar distribusi frekuensi, untuk pengolahan selanjutnya sering dibutuhkan nilai tengah, kolom nilai tengah. Jadi nilai tengah ini adalah rata-rata dari batas bawah dengan batas atas. Ini ya. Cari tengah-tengahnya. Inilah nilai tengah. Ini kita skip aja. Nah, setelah kita mendapatkan tabel distribusi frekuensi, kita bisa membuat histogramnya. Ini histogram dari tabel distribusi frekuensi. Ini adalah frekuensinya, ini adalah kelas interval. Oke. Contoh distribusi frekuensinya, misalnya kelas pertama frekuensinya 14, ini dia 14. Terus 3, ini 3, 1 dan selanjutnya. Ya, itu adalah histogram. Jadi ini semua hanya mempermudah membaca data. Kita gampang membaca data dari gambar atau dari sini. Contoh di sini, ya. Ini ada berapa data yang antara 215 sampai 2122? Ada 14. Ada berapa data yang di bawah 5.938? Ada 1.418 dan selanjutnya. Ya, itu hanya mempermudah membaca data. Oke.
Selanjutnya adalah box plot. Ini juga salah satu cara penyajian data yang baik. Box plot, ya. Jadi box plot itu terdiri dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan terdiri dari data terkecil, data terbesar. Dalam membuat box plot, pendekatan yang digunakan adalah dengan membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Keempat bagian tersebut memiliki 5 pembatas, yaitu data terkecil, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sama X-max, data terbesar. Nanti bisa juga dilihat data pencilan. Oke. Nah, untuk mendapatkan data pencilan atau data ekstrim, kita harus tahu dulu pagar dalam dan pagar luar. Ini rumus pagar dalam dan pagar luar. Ini contoh box plot yang sudah jadi, terdiri dari pagar luar dan kuadran 1, 2, 3. Yang terakhir adalah diagram dahan daun atau stem and leaf. Diagram dahan daun adalah suatu cara mencatat data secara tersusun. Jadi dari hasil stem and leaf kita bisa melihat mengurutkan data dari kecil ke besar. Oke, contohnya ini kita punya data seperti ini, ya. Stem and leaf-nya adalah seperti di bawah ini. Misalnya stemnya adalah atau dahannya 1, ya. Daunnya adalah 5, 6, 5 sama 6. Untuk dahannya 2 berarti ada 1, 3, 3, 6, 6. Ya, ini adalah stem and leaf. Dan selanjutnya kita bisa melihat contoh soal dengan pertanyaan. Ada beberapa soal dan juga ada jawabannya di sini. Bisa dilihat satu persatu, dan nanti terakhirnya ada latihan yang harus dibuat. Oke, latihan ini untuk pendalaman materi. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.